ada 4 konsep yang kami usung dalam blended learning ini. Yang pertama yaitu awalan berupa konten yang interaktif. Jadi kalau di awal itu sudah diberikan sesuatu yang interaktif, diharapkan siswa itu juga bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir. Jadi kalau awalannya saja mereka sudah bosan, kan nanti biasanya mereka tidak akan melanjutkan untuk menyimak. Jadi ini awal kita memberikan konten yang interaktif. Kemudian keseriusan dalam penyampaian. Jadi nanti materi disampaikan secara serius namun santai. Kemudian yang ketiga, interaksi di kolom komentar. Nah, ini adalah poin penting. Jadi nanti kalau ada siswa yang berkomentar di kolom komentar, itu nanti akan segera ditanggapi. Gitu. Jadi tidak hanya satu arah saja, tapi bisa dua arah. Jadi walaupun bukan live YouTube, tapi tetap bisa interaktif. Nah, ini poin pentingnya. Kemudian yang keempat juga poin yang cukup penting, yaitu follow up tugas. Jadi tugas yang diberikan itu tidak hanya pasif saja, tapi tetap nanti di follow up seperti itu. Berikut ini kami sertakan contoh penerapan dari konsep yang kami sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita selalu mengucap puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan nikmat karunia kesehatan, nikmat karunia keselamatan, dan nikmat ilmu yang akan kita peroleh pagi hari ini. Pagi hari ini, Bu Rate akan menyampaikan materi IPS atau materi Sejarah Indonesia, di mana dalam materi pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita menginjak materi pengaruh Hindu dan Buddha, harapannya kalian semua tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kesehatan dan kebiasaan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu untuk menganalisa pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha yang akan kita pelajari nanti. Ya, itu tujuan dari pembelajaran pagi hari ini. Dalam standar kompetensi, menganalisa perjalanan bangsa Indonesia di masa negara-negara tradisional. Kemudian, kompetensi dasar dalam pengaruh Hindu dan Buddha adalah menganalisa pengaruh perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di tanah air. Indikator pencapaiannya diharapkan siswa mampu mendeskripsikan teori masuk dan berkembangnya ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dan hal perkembangannya. Kemudian siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ajaran agama Hindu dan Buddha dapat diterima dengan mudah di Indonesia. Kemudian menganalisa pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang filsafat atau kepercayaan, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada teori masuknya Hindu dan Buddha, kita mengenal teori 5 teori, antara lain teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Oke, kita akan membahas teori Brahmana. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leeuwen. Dalam teori ini menyatakan bahwa ajaran agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana dianggap sebagai kaum atau bangsa atau wakil dewa, wakil Tuhan di bumi ini. Jadi kaum Brahmana dianggap suci untuk kaum manusia. Pada kaum Brahmana ini dianggap mampu atau sebagai tokoh yang dipercaya karena sudah meninggalkan bukti-bukti sejarahnya secara fisik. Contohnya dengan adanya kitab, adanya prasasti, adanya catatan-catatan sejarah yang ditinggalkan oleh kaum Brahmana.
Karena di dalam kitab-kitab ajaran agama Hindu itu menggunakan bahasa Sanskerta atau berhuruf Sanskerta dan berbahasa Pallava. Ya, ini adalah ajaran agama Hindu atau kaum Brahmana. Sebelum kaum Brahmana masuk ke Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia masih banyak mengenal aliran animisme, dinamisme, dan totemisme. Aliran animisme adalah aliran yang percaya terhadap roh nenek moyang. Sedangkan aliran dinamisme adalah aliran yang percaya terhadap benda-benda goib atau benda-benda yang dipercaya mengandung roh-roh leluhur. Kemudian aliran totemisme atau mengagungkan binatang yang dianggap dewa atau suci. Jika binatang tersebut akan dibunuh, maka akan menyebabkan bencana bagi yang menganut bahwa binatang tersebut adalah suci. Itu adalah aliran dari sebelum Brahmana masuk atau ajaran agama masuk ke tanah air kita. Kelebihan dari teori Brahmana ini, kaum Brahmana itu dianggap suci. Selain kaum Brahmana dianggap suci, yang berhak menyiarkan ajaran agama Hindu adalah hanya kaum Brahmana saja, karena beliau dianggap sebagai wakil Tuhan. Sedangkan kekurangan dari teori Brahmana ini bahwa Brahmana tidak diizinkan atau sebagai kaum yang diagungkan tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan atau melakukan ekspedisi melalui perairan laut. Karena itu nanti akan ada sanksi, yaitu apa? Sanksinya kasta Brahmananya akan hilang. Itu dari ajaran teori Brahmana. Kemudian yang kedua, teori kesatria. Dalam teori kesatria ini dikemukakan oleh Nehru dan Mujadar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran ajaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para kasta kesatria. Siapa para kesatria tersebut? Kesatria adalah para bangsawan atau orang yang berdarah biru atau prajurit-prajurit kerajaan. Kenapa alasannya para kesatria datang ke Nusantara? Karena terjadinya pergolakan politik di India. Terjadi peperangan di negara India. Sehingga para bangsawan dan prajurit mencari keamanan ke Nusantara, ke wilayah Indonesia. Tujuannya adalah satu, untuk mendirikan kerajaan baru. Yang kedua adalah untuk mempelebar kekuasaannya atau kekuasaannya. Kemudian kelebihan dari teori kesatria ini, dalam teori kesatria ini karena semangat para bangsawan dan para darah biru yang sangat tinggi, maka perjuangannya sangat gigih, ya, pantang menyerah, dan kalau belum bisa menaklukkan suatu wilayah, para kesatria ini tidak akan pulang. Ini semangat yang sangat luar biasa patut kita contoh. Kemudian dari kekurangan teori para kesatria ini, sayangnya para kesatria datang ke Nusantara tidak meninggalkan bukti sejarah atau catatan-catatan, baik itu di prasastinya ataupun di catatan sejarah lainnya. Ya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori Vaishya adalah teori yang dikemukakan oleh N.C. Kong dan N.K. Mukherjee. Dalam teori ini, teori yang disebarkan oleh para kaum pedagang, di mana penyebaran ajaran agama dilakukan oleh pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar yang melalui kepulauan perairan di Indonesia. Tujuannya, awalnya pedagang datang ke Nusantara, tujuan awal hanya sebagai transit, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Ya, setelah mengetahui bahwa wilayah Indonesia ini sangat akan potensi alamnya yang sangat bagus, maka mereka melakukan ekspedisi ke Indonesia atau ke Nusantara kurang lebih selama 6 bulan lamanya. Kenapa mereka tinggal 6 bulan? Karena mereka menunggu situasi atau iklim, yaitu menunggu adanya angin muson. Selain menunggu adanya angin muson,
kurun rentang waktu yang 6 bulan ini, para pedagang melakukan syiar agama atau mengenalkan ajaran-ajaran agama Hindu. Selain mengenalkan ajaran agama Hindu, para pedagang juga melakukan perkawinan atau nikah dengan pribumi. Sehingga dalam mensiarkan ajaran agamanya, dia akan lebih mudah masuk ke masyarakat pribumi. Dalam teori ini, keuntungan para pedagang adalah mudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat atau pribumi-pribumi di tempat dalam hal interaksi komunikasinya, sehingga syiar agamanya lebih masuk ke masyarakat. Kemudian kekurangannya dalam pedagang ini, para pedagang kurang bisa menguasai huruf-huruf atau bahasa Sanskerta, huruf pahlawannya. Para saudagar ini tidak mengandalkan bahasa dan tulisan, tetapi mereka mengandalkan tentang bagaimana berdagang yang baik atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian teori yang keempat adalah teori sudra. Dalam teori sudra ini adalah teori yang dibawa oleh para kasta yang paling bawah. Kenapa kasta paling bawah? Karena kasta ini terdiri dari para pedagang, nelayan, buruh, ya, sehingga dalam kasta ini dianggap kasta yang paling rendah. Tetapi di kasta sudra ini, pasukan ataupun komunitasnya ataupun orang-orang pembawa syiarnya lebih banyak dibanding kasta-kasta sebelumnya. Kenapa? Karena tujuan para kaum sudra datang ke Nusantara adalah untuk merubah kehidupannya. Ini adalah teori sudra. Teori sudra mempunyai pengaruh positif, yaitu apa? Antar kelompok-kelompoknya ikatannya lebih erat dibanding kaum Brahmana ataupun kaum Satria. Sedangkan kekurangannya, kaum sudra ini lebih banyak pada kebutuhan ekonominya. Jadi hanya untuk memuaskan kebutuhan ekonomi. Kemudian selain teori sudra, ada teori arus balik. Teori arus balik ini adalah teori di mana penduduk Nusantara atau penduduk pribumi yang mulai memahami ajaran-ajaran agama atau mulai memahami makna-makna kehidupan, mereka belajar ke negara India. Setelah mereka menguasai ilmu dengan baik, mereka datang ke tanah air, datang ke Nusantara dan mensiarkan ajaran agama yang dipelajarinya di India ke Nusantara. Ini adalah 5 teori kedatangan bangsa atau orang asing atau penyebaran ajaran agama Hindu-Buddha. Kemudian kita lihat masuknya agama Buddha di Indonesia. Di sini ada 2 pendapat, yaitu pendapat para pedagang dan pendapat Dharma Duta. Dari pendapat para pedagang, pedagang menyatakan bahwa pedagang India yang tinggal di Indonesia itu merasa lebih nyaman karena keadaan geografis Indonesia yang sangat menjanjikan. Kemudian mereka tinggal selama 6 bulan di tanah air atau di Nusantara, mereka bisa memperoleh keuntungan yang banyak. Selain menyebarkan ajaran agama, mereka bisa juga untuk melakukan pernikahan atau pengenalan kebudayaan di Nusantara. Kemudian yang kedua adalah pendapat Dharma Duta. Dharma Duta ini berpendapat, 1, merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan ajaran agama Buddha. 2, golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaannya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mudah diterima di Nusantara. Antara lain adalah dengan sejalannya budaya yang ada di Indonesia. Sebelum Hindu masuk ke Indonesia, zaman kerajaan, kita sudah mengenal yang namanya budaya atau memuja roh. Itu adalah juga merupakan wujud bahwa kita di dunia ini ada yang namanya goib atau ada yang patut kita sembah, entah itu dewa, entah itu roh. Kemudian yang kedua,
Tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk di dalam ajaran agama ini, ajaran Hindu khususnya. Karena mereka masuk ke ajaran agama Hindu dengan itu tadi, melakukan perkawinan. Kemudian yang kedua adalah melakukan rasa tertarik, mungkin dari keseniannya, kemudian dari tata kehidupannya, mereka lebih teratur daripada orang yang tidak mempunyai agama. Kemudian memakai strategi dalam menyebarkan seperti melalui kesenian. Tadi bisa kesenian dari seni wayang, seni gamelan, seni ukir, seni pahat, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bidang pendidikan banyak sekali contohnya dalam hal penulisan huruf-huruf Palawang. Kemudian dalam hal pendidikan contohnya dalam hal bidang keagamaan. Kemudian dalam perdagangan. Orang-orang Nusantara yang awalnya hanya mengenal barter, sudah mulai yang mengenal namanya mata uang. Itu dipengaruhi dari adanya kedatangan para pedagang atau saudagar asing yang datang ke tanah air. Kemudian dalam melakukan perkawinan, setelah sekian lama, 6 bulan lamanya para saudagar atau pedagang yang transit ke Indonesia, mereka melakukan perkawinan, maka akan muncul dengan namanya keturunan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah untuk ajaran agama Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pribumi. Kemudian selanjutnya kita lihat saluran-saluran penyebaran ajaran agama Buddha melalui apa saja. Tadi kita sudah memberikan contoh melalui perdagangan, ya, melalui perdagangan. Banyak sekali saudagar-saudagar pedagang yang datang tidak hanya dari India, dari Cina, ya, mulai berkumpul menjadi satu, sehingga akan menimbulkan kompetisi yang baik di bidang ekonomi. Dalam hal bidang pendidikan, banyak sekali sekarang masyarakat pribumi atau orang-orang pribumi sudah mulai dengan yang namanya akan pentingnya pendidikan. Kemudian ada bidang tasawuf atau dalam bidang kerohanian. Kenapa kita harus belajar tasawuf? Karena dengan adanya kita belajar tentang rohani, maka hidup kita akan lebih tenang dan tentram. Kemudian dengan melakukan perkawinan, contohnya tadi kita sudah bisa melihat adanya perkawinan campuran sehingga muncul anak turun yang lebih bagus atau keturunan-keturunan yang lebih baik. Kemudian seni budaya banyak sekali, seni pahat, seni ukir, mulai dari bahasa, mulai dari cara berpikir, masyarakat pribumi sudah mulai berubah. Oke, selanjutnya ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu muncul di India sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan sinkretisme bangsa pendatang dan bangsa Dravinda, bangsa asli India, yang mempunyai hubungan yang sangat erat antara kepercayaan bangsa asli dengan bangsa Dravinda yang sudah mulai mengusung atau sudah membawa namanya ajaran agama. Yang kedua, hubungan bangsa dan kepercayaan melahirkan kepercayaan baru, yaitu adanya ajaran agama Hindu. Oke, selanjutnya Hindu di sini ajaran-ajaran agama Hindu mengenal dewa-dewa atau politisme, di mana dewa-dewa yang dipuja di dalam ajaran agama Hindu adalah 3 dewa yang disebut dengan Trimurti. Tri itu 3, ya. Dewa siapa saja yang dianggap patut disembah di dalam ajaran agama Hindu adalah 1, Dewa Brahmana, Dewa Pencipta, ya. Dewa Brahmana itu adalah dewa mencipta alam semesta. Dewa Siwa adalah dewa pelindung alam semesta. Kemudian Dewa Siwa atau biasa didengar dewa perusak atau penyeimbang. Itu dewa-dewa yang dianggap perlu dipuja oleh masyarakat atau ajaran agama Hindu. Di antara ketiga dewa tersebut, yang paling banyak dipuja adalah Dewa Siwa. Kenapa?
Karena Dewa Siwa itu dianggap penyeimbang keselarasan antara hidup, baik itu hidup yang baik dan hidup yang jahat, atau amal perbuatan baik dan amal perbuatan yang kurang baik. Di sini Hindu mengenal adanya selain itu. Selain ini, ajaran agama Hindu juga mengenal kitab suci yang disebut dengan kitab suci Weda. Weda artinya belajar mengetahui, ya. Weda, makna kata Weda itu berasal dari kata belajar untuk mengetahui. Mengetahui apa saja? Mengetahui semua kehidupan di alam semesta ini. Dibedakan, kitab Weda dibedakan menjadi 4 himpunan atau 4 ajaran, yaitu Rig Weda, Sama Weda, Yayur Dewa, dan Arta Weda. Ya, kita bahas satu-satu. Rig Weda. Rig Weda adalah di mana ajaran-ajaran agama Rig Weda ini atau kitab-kitab yang mengandung Rig Weda ini berupa syair-syair atau pujian-pujian, nyanyian-nyanyian yang sifatnya untuk keagamaan, ritual-ritual suci yang biasanya contoh kalau ada upacara keagamaan, kurban atau potong kepala kerbau, sedekah gunung. Nah, itu maka mereka-mereka yang menganut aliran Hindu, mereka akan menyanyikan pujian-pujian yang sifatnya Rig Weda. Kemudian kalau Sama Weda itu sama juga dengan Rig Weda, tapi bedanya kalau Sama Weda syair-syair atau pujian-pujian untuk keagamaan. Contoh, upacara nyepi. Kemudian acara-acara ritual-ritual keagamaan perkawinan. Nah, itu menggunakan syair-syair Sama Weda dari kitab Sama Weda. Kemudian Yajur Dewa, di mana dalam kitab-kitab Yajur Dewa ini berisikan pujian-pujian atau syair-syair atau rapalan-rapalan tentang sesaji-sesaji. Sesaji-sesaji itu adalah upeti atau persembahan bagi dewa-dewanya. Rasa syukur manusia terhadap dewa-dewa tersebut. Kemudian yang Arta Weda. Arta Weda ini adalah tentang ajaran-ajaran tentang hal-hal yang sifatnya goib, ajaran tentang bagaimana ilmu-ilmu penyembuhan, kesehatan, atau ilmu-ilmu penolak bala. Ajaran-ajaran ini adalah sifatnya lebih ke arah untuk menangkal hal-hal yang negatif atau bisa untuk hal-hal yang sifatnya untuk kesembuhan. Itu Arta Weda. Ini adalah kitab-kitab ajaran-ajaran di kitab Weda. Ya, ini adalah materi kita untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri materi kali ini, tugas kalian adalah kalian harus mampu menyimpulkan apa sih perbedaan antara ajaran agama Hindu dan ajaran agama Buddha. Di mana kalian tahu bahwa ajaran agama Hindu itu mengenal yang namanya dewa-dewa. Apakah ajaran Buddha juga mengenal dewa-dewa yang patut disembah? Kemudian ciri fisiknya seperti apa? Kalau kita ke Prambanan. Prambanan itu mencirikan ajaran atau tempat untuk bersesuci untuk ajaran agama apa. Kemudian kalau ke Borobudur, kalian juga harus mampu membedakan apa ciri tempat ibadah ajaran agama Hindu dan tempat ciri agama Buddha. Itu tugas kalian. Nanti kalian tugasnya adalah mencari informasi secara rinci ajaran agama Hindu, baik itu secara fisik ataupun secara tertulisnya. Contohnya itu tadi ya, bentuk-bentuk fisik, kemudian ajaran-ajaran alirannya. Itu tugas kalian. Nanti kalian rangkum dari buku kalian, buku catatan. Kemudian kalian nanti bisa mengumpulkan, bisa melalui email atau ke Classroom, kalian masukkan di Classroom kita. Nanti minggu depan akan Ibu koreksi. Kemungkinan kita akan pertemuan berikutnya, kita akan materi berikutnya yaitu tentang bagaimana
corak kehidupan secara ekonomi bangsa atau masyarakat ajaran aliran agama Buddha. Oke, sekian. Ada yang perlu kalian tanyakan, nanti bisa hubungi Ibu, baik itu lewat WA ataupun lewat email. Sekian, tetap jaga kondisi, tetap tak henti-henti Ibu mengingatkan bahwa kesehatan itu mahal harganya, kalian harus mengutamakan yang namanya 5M. Untuk itu, Bu Rate mohon diri, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.